dengan dia juga kan. Betul. Nah, tapi gue juga harus sadar bahwa tindak tanduk istri gue, sikap istri gue itu cerminan dari gue sebagai suami. Oh, benar sekali. Gitu. Mulai suka gue sama dia. Jadi, Iya. ya apapun yang perhara yang terjadi di dalam rumah tangga gue, ya gue harus menanggung, siap untuk pasang badan terhadap atas apa yang terjadi. Gitu. Iya, karena suami, apa yang diberikan suami kepada istri akan dikembalikan kepada suami berlipat ganda. Gue sering ngomong tuh, satu kata dibalikin banyak kata. Satu kebahagiaan dibalikin banyak kebahagiaan. Satu perhatian dibalikin banyak perhatian. Berarti lu adalah cerminan yang kurang baik saat itu. Saat itu. Mungkin Saat itu. Iya. Dan ini gue bicara juga untuk diri gue, bro. Gue juga pernah ngalamin soalnya. Gue pernah cerita di Dedi. KDRT? Enggak sampai ya. Nggak sampai ya. Lu jangan bawa gue ke sana ya. Gue nggak sampai. Karena waktu itu kita cekcok mulut dan omongan jadi keras, tapi tidak sampai memaki-maki dalam bentuk binatang karena gue sangat tidak mau. Oh, sama Om Deddy? Sama, gue cerita sama Deddy. Bahkan sudah keluar dari mulut gue kata, kalau mau bercerai, cerai aja. Itu di usia berapa pernikahan? Waktu itu kita 3 bulan, 6 bulan. Bisa. Masih awal ya, masih jago, umur jagung banget tuh. Betul, dan gue cerita di tempat Dedi pembelajaran yang gue Iya, aku nonton juga tuh. Waktu kejadian lu kemarin, kan gue dengar tuh, lu sempat mau nalak istri lu pada saat kasus yang diisukan KDRT itu. Itu benar? Gue spill tipis ya. Jadi setelah kejadian itu, ya kita masih ada diskusi sebenarnya, bukan cekcok lagi. Kita diskusi, kita masih ngomongin ini baiknya gimana ke depannya. Tapi ada suatu hal yang akhirnya gue ke-trigger karena dia nge-push gue terus, teriak terus, gue ke-trigger. Akhirnya maksud gue pengen mengasingkan diri dulu ke kamar mandi. Menenangkan diri. Ya mengasingkan diri lah bahasa gue, menenangkan dan mengasingkan diri lah. Karena gue pengen misahin diri karena gue tahu ini masih ini buntu nih, ini diskusi kita nih buntu. Semua laki-laki begitu kalau diri. Daripada gue makin emosi, mending gue ngejauh dulu. Nah, saat proses ngejauh, gue ngenalakin ya memang, gue talak. Karena kontrol gue, karena dia nge-push terus. Ya udah maksud gue, ya udah deh, bebas deh kamu mau kemana aja gitu. Gue rasain menikah tuh. Bebas deh kamu kemana aja. Gitu. Terus. Itu gue salah sih. Nggak patut gue lakukan sih. Itu nggak proses gue ke kamar mandi. Akhirnya dia narik gue lah maksudnya untuk kok gitu ngomongnya gitu loh. Ya, kok keluar sih dari mulut kamu kayak begitu? Ya, kurang lebih begitulah. Tarik-tarikan. Ditarik-tarikan. Ini anak kan berat badannya cuma 37 kilo. Tingginya 150 cm. Terus kalau ketemu itu kecil banget badannya. Gue belum pernah ketemu langsung soalnya. Serius? Nah, jatuh. Terus dorong-dorongan tuh. Dia dorong-dorongan. Ketepis lah jatuh. Situ. Kena di mana? Kena di bahu. Di lantai? Di lantai. Itu yang orang bilang lu banting dia? Itu yang dibilang dibanting. Oke. Terus dia ada cedera? Katanya sih ada cedera. Nah kemudian akhirnya setelah itu dia melaporkan lu ke polisi kan? Enggak. Saat itu dia pamit baik-baik sama gua. Oh jadi setelah kejadian itu kalian ngobrol? Ngobrol. Saling memaafkan? Saling memaafkan. Jadi kita nenangin diri masing-masing dulu ya. 3 hari kemudian nanti kakak datang ngejemput Dede ke rumah gitu. Itu ngomongnya. Makanya jam 12-nya yang sempat gue posting tau gak story Lesti ini, yang Lesti ngajak gue tampil untuk di acara TV besoknya. Iya. Yang rame di Lambe Turah. Untuk menjawab semua pertanyaan orang. Untuk menjawab semua pertanyaan orang bahwasanya tidak seperti separah itu loh yang diberitakan. Iya. Bahkan dia masih ngajak gue untuk tampil di TV. Iya. Artinya kondisi fisik dia prima. Tapi karena gue saat itu lagi disalahkan mulu, bukan poin itu yang orang tangkap. Poin apa yang mereka? Tapi justru poin di mana yang gue bilang ada kalimat, udah pakai izin dokter aja gitu. Supaya gue, karena kan gue waktu itu ngerasa, wah kita cuma pertengkaran biasa. Akhirnya gue karena gue nganggap pertengkaran biasa, gue nggak mau untuk tampil di TV.
Nah dia minta untuk kita profesional aja tampil di TV, tapi gue nggak mau. Makanya gue bilang yaudah deh, alasan aja deh gitu. Maksudnya biar kita nggak usah datang. Mungkin alasannya sakit atau apalah gitu. Tapi bukan itu poin yang gue sampaikan. Poin yang gue sampaikan adalah bahwa ini istri gue tahu kondisi fisik dia prima loh gitu. Ini gue menangkap, maaf ya, luruskan gue kalau gue salah ya. Gue menangkap bahwa lu ada beberapa hal yang lu takut ketika lu keluarkan ini malah akan memperparah keadaan yang sekarang ini sedang berusaha lu perbaiki nih. Betul ya? Ya. Nah, Karena gue lagi fokus untuk benahi rumah tangga gue, Bang. Karena yang terjadi kemarin kan terlalu banyak orang yang ikut campur dalam rumah tangga kami. banyak ya? Terlalu banyak. Bahkan ada pihak lain yang punya andil sebenarnya dalam permasalahan yang terjadi. Jadi gue mencoba move on, istri gue juga begitu. Kita coba fokus untuk saling benahi rumah tangga kita lah gitu, untuk kedepannya lebih baik lagi. Lu udah cerita ke publik belum masalah kronologi kenapa akhirnya istri lu melaporkan, terus kenapa akhirnya dia mencabut laporan? Belum pernah gue. Terus apa kondisi yang sebenarnya terjadi behind the scene-nya gitu kan, yang kayak lu bilang ada yang ikut campur segala macam. Lu udah pernah cerita belum? Belum pernah. Kenapa lu nggak mau cerita? Belum waktunya, Bang. Kapan waktu yang tepat lu akan cerita? Sampai tiba waktunya. Ya kita juga tahu. Belum mati. Sampai tiba waktunya. Sampai kita merasa bahwa udah waktunya waktu yang pas, kita akan mungkin nanti akan bersuara terkait kejadian yang sebenarnya. Dua-duanya barengan. Dua-duanya barangnya siapa tahu. Apa lu sendiri-sendiri? Barengan dong. Barengan ya? Barengan dong. Biar sama-sama fair ya? Iya, sama-sama fair. Kesulitannya apa sih, Bill, ketika lu pengen nyampein itu sekarang lah? Kesulitannya apa? Karena takut jadi bola liar lagi. Bola liar lagi ya? Iya, tahu kan, tahu sendiri kan. Media. Orang bisa nangkep apa? Bohong. Ya, Ya. orang satu, gue belum membuktikan apa-apa. Bahwasanya gue Sama Lesti baik-baik menjadi aja. pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi ya biarkanlah nanti sambil gue belajar untuk memperbaiki diri, ketika orang gue bisa menunjukkan bukan hanya ke publik ya, tapi juga ke istri gue bahwa gue benar-benar suami yang baik, kan itu akan berjalan natural, Bang. Orang pun nanti akan menerima, dan jadi apapun nanti yang gue ceritakan itu nanti mudah-mudahan akan diterima juga dengan baik oleh masyarakat. Oh itu harapan lu itu? Itu harapan gue. Oke, gue pikir cukup fair sih, karena lu perlu dikasih waktu untuk menjadi lebih baik. Sama contoh kan sebenarnya kan gue kan udah janji lama sama lo kan untuk di sini kan. Oh, tapi iya. kesiapan gue baru sekarang, mental gue siap baru sekarang. Dan gue nggak pernah maksa kan? Dan abang nggak pernah maksa. Iya, karena menurut gue setiap orang punya kesiapan dan waktunya Betul, masing-masing gitu loh. Betul. Gue harap nanti waktu itu tiba, lu bisa menjelaskan sih sama istri lu. Iya. Karena akhirnya itu akan menangkal semua pemikiran-pemikiran lain dari luar gitu loh. Iya. Iya kan? Itu satu hal yang gue tangkap. Iya. Dan yang kedua kayaknya kenapa lu tidak mau sekarang? Karena lu takut nanti ada pihak-pihak lain yang bisa memanfaatkan cerita itu. Dan mempelintir. Dipelintir lagi ya. Jadi sebenarnya kondisi keluarga lu itu sekarang kayak gimana sih, Cu? Sekarang saat ini Iya. Happy. fan-fan aja. Iya, Udah fan-fan banget, aja? Iya. Kita fan-fan aja. Kita lagi membangun keluarga kecil kita. Betul, Dimana kalau harmonisannya. kemarin itu kita terlalu banyak banyak orang Terlalu dewasa lah gitu expose. di kehidupan kita. Sekarang kita lebih membatasi diri. Kita memang benar-benar hanya keluarga kecil kita Iya. secara bertiga. Gitu. Mertua lu gimana? Mertua gue sekarang udah sendiri, udah sendiri lah, udah nggak bareng sama kita lagi. Lu udah Oh, membereskan urusan kalian apa yang dengan mertua lu segala macam. Udah gue baik-baik aja sama mertua gue. Oh, udah menemukan kata damai lah maksudnya. Kan kemarin kan ikut sempet rame kan mertua lu. Iya sempat rame sih, Iya, tapi sempet udah rame. semuanya udah baik-baik aja. Gue juga sempet, gue kan sekalian meluruskan ya bahwasanya kan diberitahu itu kan seolah-olah istri gue tuh trauma, tidak mau ketemu mama gue. Padahal gue nemenin dia di rumah sakit, gue nganterin dia pas lagi umroh bahkan. Lu waktu itu kan gue tahu tuh lu Iya. ke rumah sakit lu nemenin Ya, dia. tapi kan dibilang gue diusir dari rumah sakit di beritanya. Iya, diusir. Dan orang menangkapnya juga karena udah nggak suka. Karena udah gak suka. Padahal kita masih komunikasi baik-baik. Pencitraan kan, dibilang pencitraan. Iya, padahal kita masih komunikasi baik-baik. Gue masih teleponan, video call. Terus pas lu diwawancara, lu lari-lari itu kenapa cuy? Karena gue males jawabin wartawan kemarin. Kenapa? Omongan gue dipelintir mulu. Apapun yang gue sampaikan.
penerimaannya beda. Bahkan gue pernah gini, ada cerita gini. Saat gue perilisan, saat gue dirilis, gue ditanya begini, Bilar, setelah kejadian ini, apa kamu takut nggak kehilangan fans? Gue jawab begini, Bang. Ya, ini kan sunatullah, Mas. Banyak yang suka sama kita, banyak juga yang nggak suka sama kita. Hidup seperti itu. Tahu nggak lo yang ditulis di media apa? Rizky Bilar, _2. Banyak yang menyukai saya. Ya. Titik. Kira-kira gimana reaksi masyarakat ngebaca itu? Tambah kesel ya? Iya, kesel lah pasti. Apalagi masyarakat kita kan, tadi gue bilang, hanya menerima lalu mengkomentari. Bahkan hanya baca judul kan? Iya lah. Iya, hanya baca judul, mereka baca judul clickbait, langsung, sombong banget lu, nggak tahu diri lu. Iya. Padahal bukan itu bahasa gue, Bang. Iya. Makanya. Paham gue, paham. Konyol kan? Itu Gitu. paham gue. Jadi itu nyebelin banget memang. Dan itu nyebelin banget. Iya. Dan Ya iyalah. ada satu yang gue tangkap lagi, yang gue pelajarin ya. Gue tidak menggeneralisasi semua akun gosip ya. Yang ini gue pelajarin. Ada beberapa akun gosip yang sengaja memberitakan negatif tentang gue maupun Lesti. Apa itu? Kenapa? Karena mereka tahu fans gue ini fanatik. Fans gue ini terlalu menyayangi gue, selalu pengen ngebelain gue. Makanya mereka Makanya terkenal barbar, komen katanya gitu ya. Nah, yang terjadi ketika memberitakan orang lain, biasa-biasa aja insight-nya. Mungkin hanya 100 komentar, 50 komentar. Tapi ketika ngeberitain negatif tentang gua, bisa 200%, 300% peningkatannya. Kenapa? Karena kalau beritain jelek, kan ada komentar negatif tuh. Dibela lah sama fans gua. Enak aja lu ngatain begitu. Ditimpalin dong. Nimpalin. Akhirnya rame insight-nya. Nah, yang terjadi apa? Efeknya buat Lestar, buat gua dan Lesti. Netizen yang nggak kenal secara personal sama gua, ngelihat berita tersebut karena naik insight-nya, exposure-nya muncul di explore. Karena muncul di explore, orang yang nggak kenal sama gua langsung tahu, Baca. langsung lihat berita tadi kan. Ih, ternyata Lesti Bilar begini ya. Wah, parah nih gitu. Iya, nangkepnya langsung. Nangkepnya langsung gitu. Nah, itu pola itu sering terjadi, Bang. Mereka ngerasa, wah, kita beritain negatif aja, Leslar. Nanti fansnya rame itu. Lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan, dapat exposure gede. Saat itu. Gitu, saat itu. Karena- Bahkan sampai sekarang. Karena nama lu masih jelek. Maaf ya. Maaf. Iya. Maaf. Enggak, maksud gua sampai sekarang imbas memberitakan tersebut, memberikan berita negatif, memberikan insight yang tinggi buat mereka. Akhirnya Iya. mereka sengaja terus-terusan. Karena apa yang lagi naik tentang lu dari sisi positif atau negatif itu Iya. yang ditunggangin dong, Bro. Itu. Kalau nama lu lagi bagus itu, kalau lagi Betul. jelek itu. Itulah dunia entertain ya, dunia Iya. komersial. Enggak Kan? juga, kadang gua komparasi nih. Perbandingan ketika memberitakan positif sama memberitakan negatif. Yang negatif tuh lebih tinggi, Bang. Makanya mereka tahu pola itu. Lebih disukai. Bukan lebih disukai, karena tadi gue bilang, satu komentar negatif jelek ditimpalin sama banyak fans gua. Iya. Akhirnya rame. Rame. Tapi kalau yang positif kan enggak. Hanya pujian dari fans gua, satu. Udah tidak ditimpalin. Nah, ini yang akan rame yang negatif ini. Nah, makanya gue pengen nih sekaligus message ya buat fans Leslar ya, untuk jangan terlalu nanggepin lah hal-hal seperti itu gitu loh. Hal-hal negatif gitu. Udah fokus aja Malahan itu. sama kita sebagai fans, cukup ya udahlah, berikan support yang terbaik buat idolanya. Terus Yang negatif nggak usah yang di. yang baik-baik, contoh lah kami yang baik-baiknya. Tapi yang jeleknya dibuang. Itu sih. Lu Gua kan pengen udah buat- jadi public figure besar nih Iya. ya, istilahnya dari follower, dari exposure. Lu udah punya fans. Lu merasa nggak sih ada tanggung jawab terhadap fans lu? Itu tadi salah satunya, kita sebagai public figure harus memberikan contoh yang baik kan. Lu mau Makanya, bawa kemana mereka? Nah itu pertanyaan. gue itu selalu menganggap bahwa fans gue itu adalah keluarga dan Oke. aset. Oke. Aset ini dalam maksud apa? Ya contoh, Tanpa mereka lu nggak jadi seperti itu sekarang. satu. Makanya gue pernah bilang begini, gue pernah bilang begini, bahwa gue bener kaya karena Lesti, tapi gue lebih tepat kalau dibilang kaya karena Leslar Lovers. Oke. Karena satu, berkat mereka, Instagram gue naik, followers gue naik, otomatis gue bisa menaikkan red card gue di Instagram. Oke. YouTube gue naik. Belum lagi dari mereka pula, ketika gue membangun bisnis gue bisa berkembang.
Mereka itulah makanya kenapa mereka bisa dibilang bukan lagi sebuah fans tapi sebuah komunitas yang solid. Kalau lo ambil contoh, ambil case kurang lebih hampir sama seperti arminya fans K-pop lah. Jadi mereka benar-benar yang terkoordinir, Bang. Ya. Gitu. Makanya kemarin itu mereka terbagi dua. Ada yang versi 1, Leicester versi 1, ada yang versi 2. Cuma gue nggak mau nyebut nama komunitasnya lah. Gue nyebut versi 1, versi 2 aja lah gitu. Mereka ini kebagi dua. Yang versi 1 itu ada orang dalam dari karyawan gue. Makanya begitu kasus kemarin itu kan terkoordinir tuh, langsung dapat bocoran berita jelek tuh. Yang satu pecah nih Bang, yang satunya Bang. Karena menganggap validasinya nih udah tidak bisa terbantahkan nih dari karyawan nih gitu kan. Makanya mereka pecah. Yang satu karena tidak ada karyawan gua, mereka tetap bertahan, tetap menunggu klarifikasi dari gua dan Lesti. Iya, karena mereka mau melihat lu jadi bagus kan maksudnya. Betul. Nggak, karena mereka pengen tahu juga kejadian sebenarnya apa. Iya. Dan kan tidak ada orang dalam. Iya. Nah, orang dalam ini berusaha mempengaruhi, hancur deh yang versi 1. Iya, karena yang kedua itu adalah versi di mana orang yang mencintai lo. Betul. Itu ya udah dia mencintai lo. Tulus. Gitu loh. Tulus. Yang satu lagi, dia mencintai lo karena ada sebab akibat. Nggak juga Bang, mereka tulus. Tapi mereka mungkin merasa kecewa karena menganggap kejadian ini wah bener nih, ini Karena informasi udah ini bener dibumbuin valid juga kan. seperti ini. Iya. Jadi udah tidak terbantahkan, akhirnya mereka kecewa sama gua, bubar deh ini yang satu. Oke, berarti kan Bubar sekarang ya? kebagi Ada yang ya. bubar Kebagi. ya? Tapi Apa sekarang- ini? Nggak tahu aku. Nggak tahu ya, sependengaran gua, mereka sih ada beberapa yang mulai balik lagi. Iya, balik Sepengetahuan lagi. gua, balik lagi. Karena Balik kan lagi. pelan-pelan mereka udah mulai menemukan titik terang terhadap kasus ini. Oke, ini ada pertanyaan satu. Lu umroh itu tujuannya apa ya? Umroh. Pencitraan, berusaha untuk ngebangun public image dari kasus yang kemarin. Dari hati lu sebenarnya tujuannya apa ya? Itu ada pertanyaan dari situ. Kalau gua pencitraan, gua udah sering posting Bang kemanapun. Gua posting umroh aja gua cuma sekali atau 2 kali. Jadi tujuan umroh lah apa sebenarnya? Itu orang pertanyakan. Kalau lu pribadi aja. Untuk menenangkan diri gua. Oh, healing. Untuk pengen gua lebih dekat sama Tuhan gua. Dan juga memang untuk mewujudkan cita-cita gua yang sempat nggak tersampaikan dulu. Mau umroh bareng Ya ya? umroh. Kan gue pengen umroh dari dulu. Baru kesampaian kemarin. Oh, karena lu kemarin sibuk, lu lagi sukses, lagi apa, lu lupa zakat, lu lupa apa, di situ lu mulai terpanggil. Betul. Saat itu terjadi, lu berpikir Tuhan ngasih kesempatan kedua. Ya, saat itu gue memang pengen perjalanan spiritual bareng sama istri. Jadi gue pengen untuk di situ gue nerima bahwa ketika kita ikhlas, kita akan digantikan sesuatu yang lebih baik lagi. Gitu. Dan itu salah satu yang pelajaran penting gue dapat ketika gue ikhlas. Ternyata Tuhan masih memberikan kembali gitu. Termasuk ketika gue ikhlas untuk menerima apa yang terjadi